pelajari ilmu mustalahul hadis. Ada namanya ilmu mustalahul hadis. Ada kitab namanya Tadribu Rawi. Tadribu Rawi disusun oleh Al-Imam Jalal As-Suyuti. Lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Itu menyebutkan syuruhul hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang penjelasan isi hadis itu biasanya di atas abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Itu para ulama biasanya menjelaskan isi-isi hadis. Kalau abad kedua, abad ke-1, abad kedua ini masa-masa pengumpulan tadwin, pengumpulan hadis. Imam Ghazali di masa keberapa? Di masa penjelasan hadis. Beliau lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Masa pengumpulan hadis kebanyakan abad ke-1, abad kedua. Imam Bukhari abad ke-1 masuk kedua. Lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim juga abad kedua. Lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Imam Tirmidzi juga abad kedua. Lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga abad ke-1 masuk kedua, 164 Hijriah, meninggal 271 Hijriah. Imam Nasai juga abad kedua, 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Ibnu Majah juga 209 Hijriah. Ini pengumpulan hadis di abad ke-1, abad kedua. Setelahnya baru dijelaskan oleh para ulama. Bisa jadi Imam Ghazali ingin mensarahkan, memberikan komentar. Karena di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan kalau mau memahami hadis sudah ada kitab-kitabnya, sudah ada ulama yang menyusun. Rujuk kembali ke kitab mereka. Karena di abad-abad itu banyak ulama mensarahkan Sahihul Bukhari karena para muhaddisun punya perhatian khusus kepada kitab Sahihul Bukhari. Kenapa perhatian khusus? Berdasarkan penelitian para muhaddisun, mereka mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Kesimpulan dari ulama hadis mengatakan as-sahhul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Ini kesimpulan dari para muhaddisun termasuk Imam Nawawi dan ulama lainnya. Jadi paling sahih menurut penelitian. Ada perbedaan. Memang ada yang mengatakan Muslim lebih sahih, itu masalah biasa. Tapi mayoritas ulama hadis mengatakan Sahih Bukhari paling sahih. Adapun pernyataan Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah yang mengatakan ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta. Ma ba'da kitabillah kitabun asah minal muwatta. Tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih seperti kitab Al-Muwatta. Ini pernyataannya Imam Syafi'i benar. Kok tidak Sahih Bukhari? Karena pernyataan ini Imam Bukhari belum sudah lahir, tapi belum menjadi ulama dan belum mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu kitab Sahih Bukhari belum ada. Makanya Imam Syafi'i beranggapan paling sahihnya kitab setelah Al-Quran adalah Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 149 Hijriah di kota Madinatul Munawwarah. Imam Nawawi juga mensarahkan Sahih Bukhari, tapi meninggal dunia, belum tuntas. Sempat Sahih Muslim disarahkan, nama kitabnya Al-Minhaj. Imam Ibnu Rajab Hambali juga demikian, mensarahkan, tapi sampai di kitab Bab Janazah, di kitab Sahih Bukhari, meninggal dunia, belum tuntas. Dan ini ulama-ulama abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Kenapa? Karena di masa itu sudah tidak ada penghimpunan hadis lagi, tapi yang ada menjelaskan isi hadis. Nama ilmunya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Kalau menjelaskan isi hadis itu namanya ilmu hadis riwayah. Kalau menjelaskan metodologi pengambilan hadis, cara-cara bersambungnya sanad, terputusnya sanad, para rawi, thiqat, adil, dobet dan seterusnya, ini namanya ilmu hadis dirayah.
Ulama ahli hadis mereka kuasai dua ilmu ini, ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Jelas. Jadi Imam Ghazali ahli, dan beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Mankhul, di dalam kitab Al-Mustashfa tentang metodologi pengambilan hadis beserta asalib, sistematikanya dijelaskan dalam kitab Al-Mankhul dan Al-Mustashfa. Adapun Imam Bukhari, ternyata Imam Bukhari ini dimasukkan oleh Imam Tajuddin As-Subki. Beliau ini bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari bermazhab Syafi'i. Padahal rentetan waktunya memang tidak jauh dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i lahir 150, meninggal 204 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Tapi yang luar biasa, kitabnya Imam Bukhari bukan hanya Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari, judul aslinya bukan Sahih Bukhari. Judul aslinya adalah Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillahi wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu judul aslinya. Judul asli kitab Sahih Bukhari itu. Mendapatkan perhatian khusus dari kalangan ahli hadis lintas mazhab. Jadi semua mazhab yang mu'tamad, 4 mazhab, semua ulama lintas mazhab dari kalangan muhaddisin memberikan perhatian khusus terhadap kitab Sahih Bukhari. Maka dihitung dalam katalog indeks kutubus syuruh, kitab-kitab yang menjelaskan tentang isi daripada hadis Sahih Bukhari, kurang lebih ada 80 judul kitab. Semuanya menjelaskan tentang isi hadis Sahihul Bukhari yang disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 246 Hijriah di Uzbekistan, di kota namanya Bukhara. Kitab yang populer menjelaskan tentang isi daripada kitab hadis Sahihul Bukhari berdasarkan runtutan waktu. Orang pertama yang memberikan sarah terhadap kitab Sahih Bukhari seorang ulama bernama Ibnu Battal. Ibnu Battal. Nama aslinya Ali bin Khalaf. Ali bin Khalaf. Ini orang pertama yang memberikan komentar dan penjelasan terhadap isi hadis Sahih Al-Bukhari. Beliau meninggal pada tahun 449 Hijriah. Kitabnya judulnya Syarhu Ibni Battal. Nama kitabnya Syarhu Ibni Battal. Ada 10 jilid. Ada 10 jilid. Beliau bermazhab Malikiyah. Mengikuti Imam Malik bin Anas dari mazhab fikihnya. Yang kedua, ada ulama bernama Al-Imam Al-Kirmani. Al-Imam Al-Kirmani. Beliau lahir tahun 717 Hijriah. 717 Hijriah. Kitab Sarah Bukhari beliau beri judul Al-Kawakib Durari. Al-Kawakib Durari itu kitab syarah Sahih Bukhari, disusun oleh Imam Al-Kirmani, dan Ibnu Hajar Asqalani paling banyak mengutip dari pendapat Al-Imam Kirmani dalam kitabnya Fathul Bari. Itu yang kedua. 717 Hijriah beliau lahir. Yang ketiga, ada ulama bernama Umar bin Ali Sirajuddin, julukannya Sirajuddin, lampu pelita agama. Nama aslinya Umar bin Ali, salah satu guru dari Ibnu Hajar Asqalani. Lahir tahun 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Beliau juga memberikan komentar dalam kitab Sahih Bukhari. Judul kitabnya At-Tawdih. Nama kitabnya At-Tawdih. Ada 36 jilid.
Cetakan lain yang baru-baru dirangkum dapat 26 jilid, tapi cetakan yang lama 36 jilid. Ini seorang muhaddits, ahli hadis, mazhabnya Syafi'i, dan punya kitab-kitab tentang sufi. Zaman sekarang kan banyak orang pukul rata, dibilang sufi sesat semua. Ini ngarang kitab Sahih Bukhari, sarah 36 jilid, punya kitab biografi para sufi. Judulnya Tobaqatul Auliya. Saya punya. Bukan hanya saya bicara, punya saya. Saya baca. Saya pelajari di depan guru. Tobaqatul Auliya, klasifikasi para wali. Di situ disebutkan biografi para wali. Padahal ahli hadis. Gurunya Ibnu Hajar. Tobaqatul Auliya. Lahir 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Kitab yang keempat tentang syarah Sahih Bukhari. Yang keempat disusun oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali. Nama aslinya Abdurrahman bin Ahmad. Ini mazhabnya Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Lintas mazhab. Lahir tahun 736 Hijriah. Meninggal tahun 795 Hijriah. Nama kitabnya Fathul Bari. Nama kitabnya Fathul Bari. Ulama yang berikutnya yang mensarahkan Sahih Bukhari bernama Imam Mahmud bin Ahmad Al-Aini Al-Hanafi. Nah, ini Al-Hanafi nisbat kepada mazhab beliau, mazhabnya Abu Hanifah, mengikuti Abu Hanifah. Kitabnya berjudul Umdatul Qari, ada sekitar 25 jilid. Beliau lahir tahun 762 Hijriah, meninggal 855 Hijriah. Lahir 762 Hijriah, meninggal 855 Hijriah. Berikutnya, nah ini yang populer. Syarah Sahih Bukhari yang paling populer ini, judulnya Fathul Bari. Makanya Imam Syaukani mengatakan, ahli hadis beliau Imam Syaukani, murid-muridnya bilang, wahai guru, kenapa tidak menjelaskan tentang isi hadis Sahih Bukhari? Beliau katakan, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Maknanya apa? Tidak perlu dijelaskan Sahih Bukhari lagi, sudah ada Fathul Bari. Itu pendapat Imam Syaukani. Fathul Bari ini 17 jilid, disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, dalam kitab berjudul Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Beliau susun selama 40 tahun. Arba'una sana, 40 tahun. Di dalam prolog kitab Subulus Salam disusun oleh Imam Sona'ani mengatakan bahwa kitab tersebut adalah qamus sunnah, kamusnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali kutipan-kutipan hadis yang beliau jelaskan di dalam kitab Fathul Bari, dan juga beliau ambil banyak daripada ulama-ulama hadis sebelum beliau, seperti Imam Kirmani dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Kemudian disusun juga kitab menjelaskan tentang Sahih Bukhari oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani, pengarang kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Beliau lahir tahun 851 Hijriah, meninggal 923 Hijriah. Judul kitabnya Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari. Ini ulama-ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian datang ulama terakhir. Beliau bukan menjelaskan lebih luas, tapi mencoba merangkum kitab Sahih Bukhari dengan memberikan komentar-komentar yang singkat namun padat. Yaitu disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, dalam kitab namanya At-Tawsih. Nama kitabnya At-Tawsih. Ini sebagian kitab-kitab syarah Sahih Bukhari yang populer. Kalau jumlah keseluruhan berdasarkan indeks katalog para ulama hadis yang mereka coba mengkalkulasi,
ternyata mereka mendapati seluruhnya 80 juzuk kitab. Tadi baru 9 atau 8. Karena kitab ini sangat penting. Kitab hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih yang disepakati oleh para muhaddisun, sebagian para ahli hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menghatamkan Sahih Bukhari. Kita kenapa menghatamkan Sahih Bukhari? Jangan sampai nanti kita menghatamkan terus ditanya kenapa menghatamkan, nggak tahu kenapa kita menghatamkan. Ternyata banyak sekali keistimewaan ketika kita menghatamkan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama, menunjukkan kepedulian kita dan perhatian kita dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita peduli, kita perhatian dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita baca buku komik, kadang-kadang ada orang yang baca Kopingho atau Kopingho, berjilid-jilid habis. Ada yang baca kitab atau buku apa itu, Wiro Sableng, atau Wiro Sableng 212, yang apa? Pakai apa? Wiro Sableng yang model-model. Ini dia menghatamkan buku-buku begitu tapi nggak pernah menghatamkan apa? Sahih Imam Al-Bukhari. Ternyata ketika kita menghatamkan ini luar biasa. Yang pertama menunjukkan bahwa kita itu perhatian dan peduli dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika kita menghatamkan Sahih Bukhari, berarti kita nanti di sini ada doa-doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibaca, kita baca juga otomatis. Berarti secara tidak langsung kita akan membaca doa-doa Rasulullah, doa-doa para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mencari keberkahan dan bertawassul dengan apa? Hadis Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahumullah, beliau bercerita tentang orang-orang dulu, orang-orang salaf dulu. Para ulama salaf mengatakan apa? Fakanu yajtami'una inda syada'id. Kanu, orang-orang dulu, yajtami'un, mereka suka kumpul, ngumpulin orang. Kapan? Inda syada'id, ketika mendapati permasalahan yang penting, permasalahan yang genting, masalah-masalah yang serius, mereka berkumpul untuk apa? Litabarruk, untuk mengambil keberkahan, biqiraah kutub as-sunnah al-musyarrafah, untuk membaca kitab-kitab sunnah yang mulia. Kitab-kitab sunnah maksudnya kitab-kitab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab hadis yang paling mulia adalah kitab apa? Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Untuk apa mereka baca kitab Sahih Bukhari itu? Biniyati daf'idhur, yaitu biniyah, dengan niat bidaf'idhur, untuk menolak bahaya. Wadikan waraf'il bala, dan untuk niat untuk apa? Raf'il bala, biniyah, supaya diangkat bala, diangkat apa? Musibah. Kemudian wastijlab, itu wastijlabil al-khair, dan juga mendatangkan istijlab, mendatangkan an-nasr, al-khair, kebaikan. Jadi kalau mereka sedang mengalami kesulitan, mereka kumpul. Ngapain? Baca Sahih Bukhari. Tapi mereka biasa kumpulnya satu hari. Kumpul pagi, maghrib udah apa? Selesai, karena langsung dia baca bergantian. Selesai. Kadang-kadang kalau memang waktunya mepet, dibagi. Sahih Bukhari ini diambil misalkan 10 bab dibagi-bagi. Ini 10 bab, tapi baca di sini semuanya. Duduk, jadi di sini dari bab 1 sampai bab 5. Ini bab 5 sampai 10. Terus akhirnya menghatamkan satu waktu. Itu orang-orang dulu begitu. Mereka kalau sedang menghadapi kesulitan, genting, masalah yang berat, atau ngelihat keadaan apa yang mengerikan mau turun bala, seperti misalkan gunung lagi apa? Lagi batuk-batuk. Gunung udah mulai batuk-batuk nih, serem, sedikit lagi apa? Mau keluar tuh larvanya. Saat itu mereka ketakutan, bagaimana? Kumpul. Ngapain kumpul? Membaca kitab apa? Hadis-hadis sahih, terutama Sahih Bukhari. Biniyah, dengan niat nih, baca kitab ini, khatam niat Bukhari, niatnya apa? Supaya dihindarkan dari apa? Bahaya, supaya tertolak bala, supaya didatangkan pertolongan. Wahada minat tawassuli bisalihil amal, dan ini merupakan jenis tawassul dengan amal yang saleh. Subhanallah, ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya kita baca Sahih Bukhari ini khatam dengan niat bidaf'il bala, supaya bala dijauhkan dari tempat kita.
dijauhkan dari kehidupan kita, dijauhkan dari keluarga kita. Kita niat supaya apa? Allah berikan pertolongan untuk kita. Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Allah berikan pertolongan kepada para ulama, kepada orang-orang yang berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Ada satu cerita kejadian. Waktu itu kejadian ini di negeri Halab. Halab ini salah satu negeri Syria. Nah, di Syria ini waktu itu sudah apa? Ada Halab. Halab ini di kejadian di satu negeri namanya Halab. Dan waktu itu apa dikatakan? Musuh sudah husiratil Halab. Negeri Halab ini dikepung sama musuh. Sudah dikepung, kalau bahasa kita sudah tidak bisa berkutik. Masyarakatnya pasti kalah karena musuhnya yang datang ini sangat banyak mengepung negeri Halab. Akhirnya orang pada ketakutan. Mau ngelawan bagaimana? Musuhnya terlalu apa? Terlalu banyak. Perlengkapan perangnya lengkap. Ini sangat-sangat apa? Berat melawan mereka. Akhirnya salah seorang ulama di antara mereka tidur. Di waktu malam itu besok bakal diserang. Besok entah besok atau lusa bakal diserang di negeri. Ini orang pada ketakutan. Penduduk Halab pada ketakutan. Akhirnya waktu mereka di malam hari tidur, ternyata salah seorang alim, seorang yang soleh bermimpi. Mimpinya itu ada kalimat apa? Ada keluar suara. Dikatakan dikasih tadi, laisa ala ahli halbin al-ba's. Enggak ada masalah untuk penduduk Halab, jangan ketakutan. Hai penduduk Halab, jangan ketakutan. Walakin ruh ila khadimi sunnah Ibrahim. Tapi besok kalian buru-buru pergi ila khadimi sunnah, kepada orang yang ahli di dalam as-sunnah, di dalam apa? Hadis. Temuin itu orang alim, ahli hadis. Namanya siapa? Ibrahim. Di situ zaman itu ada Ibrahim. Datang ke Ibrahim. Akhirnya mereka datang ke Ibrahim, ngapain? Disuruh di dalam mimpinya, nanti temui Ibrahim, suruh baca kitab hadis. Tawassul kepada Allah biar penduduk Halab ini aman, biar tentara yang lagi apa? Musuh yang lagi mau ngepung, mau menghancurkan Halab dikalahkan oleh Allah. Akhirnya pagi-pagi datanglah orang soleh ini ke Imam Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya semalam bermimpi begini, Anda disuruh membaca apa? Kitab hadis. Waktu itu yang ada kitab Umdatul Ahkam. Jadi bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nggak dapat. Adanya kitab Umdatul Ahkam. Akhirnya saya Ibrahim ini langsung dikatakan panggil orang-orang yang ada, terutama talibul ilm. Yang dikumpulkan terutama talibul ilm wa ghairihim, dan juga yang lainnya. Pelajar-pelajar, santri-santri dikumpulin dan masyarakat diajak. Kemudian mereka membaca kitab Umdatul Ahkam. Kebetulan waktu itu hari Jumat. Jadi Jumat pagi waktu duha mereka kumpul baca kitab Umdatul Ahkam. Dibaca aja. Nggak disarahin, dibaca. Datang Jumatan, apa berhenti dulu Jumat, terusin lagi. Dan subhanallah di akhir siang, maksudnya sore, pas sore selesai. Pas selesai tiba-tiba musuh entah bagaimana ceritanya balik, nggak jadi menyerang. Nggak jadi nyerang negerinya, nggak jadi nyerang negeri Halab, tapi mereka kembali dengan keberkahan apa? Tawassul mereka dengan kitab Umdatul Ahkam. Nah, apalagi kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi luar biasa. Jadi pembacaan kitab ini salah satunya adalah tawassul supaya Allah berikan pertolongan. Dengan niat membaca khatam Bukhari ini biar niat kita dapat apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat doa dari Imam Bukhari. Jadi kalau kita baca ini mendapatkan doa dari Imam Bukhari. Dalil dari mana? Berkata Abdullah ibn Sa'ad ibn Sa'id ibn Abi Jamrah. Ini lebih dikenal dengan Abu Jamrah. Jadi kalau kita pernah dengar nama ulama Abu Jamrah, itu meninggal tahun 675 Hijriah. Abu Jamrah. Nama lengkapnya Abdullah bin Sa'ad ibn Sa'id bin Abi Jamrah. Meninggal 675 Hijriah. Beliau mengatakan apa? Kata Abu Jamrah, Inna sahihal Bukhari, sesungguhnya kitab Sahih Bukhari,
ma quri'a fi syiddatin, tidak dibaca, ma quri'a tidak dibaca fi syiddah, di waktu yang serem, di waktu yang genting, di waktu yang berat, seseorang lagi mengalami kesulitan, illa furijat, kecuali akan diberikan jalan keluar. Jadi kalau lagi mengalami kesulitan, kita sudah tawasul dengan macam-macam, baca aja Sahih Bukhari, niatin, kata Abu Jamrah. Terus wala rukiba bihi fi markabin, dan dia ini tidak dibawa di satu kendaraan, di satu perjalanan, illa najat, kecuali kendaraan itu akan aman. Ini kita pergi di mobil, ada apa? Sahih Imam Al-Bukhari, kata Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamrah ini, dia bilang apa? Ma rukiba fi markabin illa najat. Tidak ditaruh ini apa? Kitab, kecuali Allah akan berikan apa? Keselamatan. Allah. Tapi jangan naruh doang, gak pernah baca. Maksudnya kita cinta nih, karena isinya kitab apa ini? Isinya apa? Qaul, aqwal, perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanal Bukhariyu, dan Imam Bukhari dulu adalah mujabad da'wah, seseorang yang sangat cepat kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Wa qad da'a liqari'ihi, dan wa qad da'a, dan dia telah berdoa liqari'ihi, bagi yang membacanya. Tuh berarti dengan kita baca ini dapat doa dari siapa? Imam Bukhari. Dikatakan, kata Imam Bukhari, ini kalimat ada di kitab Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Imam Bukhari? Qala Imam Al-Bukhari, da'autu Rabbi Azza wa Jalla, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala marratain. Aku telah berdoa kepada Allah 2 kali. Fastajabali, semuanya dikabulkan langsung oleh Allah. Falan uhibba an ad'uwa ba'da dzalik. Setelah dikabulkan, akhirnya saya nggak mau berdoa lagi. Jadi dia minta dunia 2 kali langsung dikabulin. Makanya dibilang saya tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Fala allahu yankus min hasanati. Aku khawatir berkurang dari kebaikanku. Nanti pahlaku di akhirat kurang gara-gara apa? Dikasih di dunia. Makanya saya nggak mau doa lagi urusan dunia, biar pahala saya nanti di akhirat apa? Sempurna. Au yu'ajjil li fi dunya, atau karena dipercepat di dunia. Makanya dia hanya berdoa untuk dunia 2 kali, selebihnya dia nggak mau doa lagi. Kita doa dunia berapa kali udah? Ya Allah, supaya apa nih? Supaya apa lah kalau minta doa dunia nih? Kayak ya Allah biar pulang tadi beliin HP baru sama ibu. Ya Allah biar dibeliin laptop baru. Itu dunia tuh sih mintanya, dunia melulu. Imam Bukhari dunia cuma 2 kali, selebihnya dia minta akhirat. Subhanallah. Makanya kita kalaupun minta dunia, jangan dunia tok. Ya Allah berikan aku laptop yang baru biar bisa untuk dakwah. Nah, boleh tuh. Jadi ya Allah belikan motor yang baru biar untuk apa? Taklim, jangan jalan-jalan. Motor untuk jalan-jalan, muter, yang mau ngapain punya motor. Nah kita minta dunia boleh, tapi untuk apa? Untuk akhirat. Ini 5 Al-Bukhari. Tradisi pembacaan Sahih Bukhari. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya. Kenapa sih di Solo kalau bulan Rajab di Masjid Riyad kok ada kajian Bukhari? Mungkin di Pasuruan juga ada kajian Sahih Bukhari. Baca Sahih Bukharinya modelnya model tadarus. Kemarin juga di Kuitang, Jakarta juga ada hataman Sahih Bukhari. Kemudian kenapa kok waktunya ada di bulan Rajab? Nah ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi saya ngambil dari muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa. Ini kitabnya. Ya, ini kitab yang mau saya baca di muqaddimahnya. Itu ada keterangan tentang masalah tradisi hataman atau pembacaan Sahih Bukhari. Nah, di dalam muqaddimah kitab ini yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Ahdal, di muqaddimah kitab ini beliau mengatakan, "Tsumma intasharat 'adat hasanah fi katsirin min buldanil Yaman
wa dzalika bi iqamati halaqati liqiraati sahih al-Bukhari fi Rajabil fardi wa Sya'ban wa Ramadan. Kemudian tersebar adatun hasanatun, satu kebiasaan yang baik di banyak daerah yang ada di Yaman, yaitu mengadakan halaqah untuk membaca Sahih Bukhari di Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan di dalam halaqah itu nanti ada mubahatsah, ada pembahasan, ada diskusi, ada menerangkan tafsir, ditafsirkan yang enggak jelas, kemudian yang global itu dikasih bayan, keterangan dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama kali adanya kajian Sahih Bukhari itu menjamur di daerah Yaman ketika di masa kepemimpinan Bani Rasul. Bani Rasul itu adalah yang memimpin di Yaman ketika itu, terkenal memang pemimpin yang cinta dengan ilmu. Jadi sering memotivasi masyarakatnya untuk membuat kajian ilmu, utamanya ilmu hadis, dan sangat memuliakan ahli ilmu dan para pencari ilmu. Itu tradisi Sahih Bukhari itu digalakkan ketika itu dengan bantuan pemimpin umarok yang ada di saat itu. Nah, itu mulainya kepemimpinan Bani Rasul itu pada tahun 625 Hijriah. Nah, di tahun 881 Hijriah kata Al-Khosraji, fi awali yaumin min Rajab ijtama'al fuqaha bizabid. Tahun 881 Hijriah, di hari pertama bulan Rajab berkumpul ulama-ulama yang hebat di kota Zabid. Wa qasadul qadhi, dan mereka mendatangi qadhi Majduddin Muhammad bin Ya'qub Asy-Syirazi. Yaitu Ibn Syirazi, seorang qadhi, orang alim di masa itu. Kumpul di sana tujuannya apa? Wa sa'aluhu ayyusmi'ahum sahihal Bukhari fa ajabahum ila dzalik. Mereka minta, tolong perdengarkan kepada kami Sahih Bukhari, akhirnya dituruti. Akhirnya mulai awal Rajab terjadi pembacaan Bukhari, disampaikan Bukhari. Itu diadakan di rumahnya qadhi tersebut, itu ada tamannya, ngajinya di taman. Kumpul orang banyak dan hatamnya itu pada tanggal 3 Sya'ban. Berarti kurang lebih 1 bulan lebih 3 hari. Ketika hataman datang kurang lebih 800 orang ketika itu, banyak ulamanya. Pada seorang ini cuma ulamanya aja, yang lainnya tentu lebih banyak, bahkan termasuk para pejabat, tokoh-tokoh juga menghadiri acara tersebut. Dan akhirnya memang di Yaman itu masih banyak ulama-ulama yang punya sanad kepada Imam Bukhari. Ya, sanad itu sangat penting. Kita masih ketemu kita. Ada di antaranya Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf itu sanadnya ke Imam Bukhari sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi maksudnya enggak banyak orangnya. Umpama Ustaz Iis punya sanad ke Imam Bukhari 7. Saya ke Imam Bukhari sanadnya cuma 6. Lebih tinggi siapa? Lebih tinggi saya. Kenapa? Karena lebih dikit. Lebih cepat sampainya ya. Lebih cepat sampainya. Begitu. Nah, itu masih banyak punya sanad ke Imam Bukhari. Akhirnya dikejarlah ulama yang punya sanad ke Imam Bukhari, disuruh mengajar atau menyampaikan hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Nah, di antaranya juga di daerah Murawa'ah ada Al-Ahdal Ali bin Umar, itu membuat kajian Bukhari di bulan Rajab dan tetap berlangsung sampai sekarang. Ada juga di kota Aden, itu Bukharinya diadakan 3 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan baru hataman. Itu di Masjid Al-Asqalani. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ulama besar, itu pernah tinggal di kota Aden 6 bulan. Ketika itu ada masjid, nama masjidnya dikasih nama Al-Asqalani karena menghormati Imam Ibn Hajar tersebut. Hingga akhirnya terjadilah tradisi kalau bulan Rajab itu membaca Sahih Bukhari. Nah, muncul pertanyaan, kenapa kok yang dibaca tuh kok Sahih Bukhari?
Kok nggak kitab yang lainnya? Kitab Muwatta'nya Imam Malik kan bisa ya? Atau kitab yang lainnya? Kenapa kok Sahih Bukhari? Nah, jawabannya dikatakan di sini, kitab Sahih Bukhari itu kitab yang mencakup banyak hal. Bahkan sampai-sampai bab tentang tafsir ayat Quran ada. Kemudian ada juga bab tentang yang hadis secara umum juga ada. Ada juga kisahnya para nabi. Bahkan ada juga kitabul manaqib, sejarahnya orang-orang yang hebat. Dan ada juga pendapat-pendapat daripada ulama salaf. Maka ulama berpendapat seakan-akan kalau membaca Bukhari ini yang baca kitab tafsir, yang baca kitab hadis, yang baca kitab fikih, yang baca kitab sejarah, dan baca macam-macam ilmu. Makanya dipilihlah kitab Sahih Bukhari untuk dibaca. Apakah bacanya hanya ketika Rajab? Enggak, Rajab itu dibaca ketika dibuat sistem tadarus saja. Dibaca terus begitu. Tapi kalau dikaji secara ilmiah tetap selalu ada sekalipun itu tidak dilakukan di bulan Rajab. Ada terus. Dan setelah itu, lah kenapa? Kok yang dipilih kok itu bulan Rajab? Kenapa kok enggak Muharram? Kenapa kok enggak bulan misalkan Rabiul Akhir atau Dzulqa'dah? Kenapa? Nah, alasannya yang pertama, Rajab itu bulan, setelah Rajab itu apa? Ramadan, ya kan? Di Ramadan itu kan banyak istilahnya ibadah. Contoh, puasa, baca Quran, taraweh, zakat fitrah, ya kan? Setelah Ramadan, Syawal, Idul Fitri, kemudian setelah itu juga ada ibadah haji. Ada haji itu kan bahas manasik, yaitu sholat jama', qashar, musafir, gimana, ya kan? Lah untuk membekali ilmu kepada orang yang mau memasuki Ramadan dan menunaikan ibadah haji, maka dibacalah Sahih Bukhari ketika bulan Rajab. Strategis kan? Nah, alasan yang kedua, dikarenakan Rajab itu adalah bulan yang mempunyai kekhususan dan keafdalan tersendiri. Sebagaimana banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab. Walaupun kita enggak menutup kemungkinan juga memang ada hadis palsu yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab. Tapi hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa kita pakai, yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab itu pun juga ada. Saya dipahami ya? Nah, akhirnya terjadilah tradisi pembacaan Sahih Al-Bukhari ketika bulan Rajab dan dihatamkan biasanya di bulan Rajab, ada juga yang ketika bulan Sya'ban, menjadi satu tradisi yang bagus. Apa sih manfaatnya kalau dibaca sistemnya tadarus kayak begitu? Sahih Bukhari, loh manfaatnya banyak. Anda bayangkan setiap sanad yang disampaikan sama Imam Bukhari itu semuanya orang hebat. Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis, itu semuanya pilihan. Ini nih, mohon maaf ya, kalau sampai ada orang ini suka nggoda kucing. Pamani, kucing mau dikasih makanan, kucingnya datang diumpetin. Setelah itu nanti kucingnya menjauh, kasih makanan lagi, datang diumpetin lagi. Itu kalau orang nggoda kucing begitu, itu nggak dipakai untuk bisa meriwayatkan hadis sahih katanya. Ketat berarti. Ya Anda bayangin, jadi nama-nama yang ada dalam Sahih Bukhari itu semua orang hebat. Karena syaratnya orang yang bisa menyampaikan hadis dan derajatnya sampai hadis sahih itu adalah orang yang adil. Adil itu gimana? Orang yang adil itu punya sifat adalah orang yang tidak berbuat dosa besar dan tidak melazimi dosa kecil. Kira-kira orang hebat apa enggak? Orang soleh apa enggak? Zaman sekarang cari orang kayak begitu gampang apa susah? Susah. Anda bayangkan disebut nama mereka itu pintu langit terbuka. Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Apalagi di situ disampaikan juga, dibacakan juga namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya saya baca di beberapa kitab sejarah, Ajaibul Athar fit Tarajim wal Akhbar,
itu kalau sudah terjadi wabak di satu daerah, pernah ada di satu daerah di Mesir begitu, terjadi wabak penyakit, maka itu yang di Al-Azhar semua suruh baca Sahih Bukhari sampai khatam. Enggak lama kemudian penyakitnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kemudian di Universitas Zaitunah, itu juga sama, kalau ada wabah penyakit mereka baca hadis Bukhari, dihatamkan, diangkat penyakitnya sama Allah. Di Hadramaut di Yaman, itu di masa Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, itu beliau bagi Bukhari jadi 40 bagian. Lalu terjadi sesuatu, maka ini Habib Muhammad ngajak muridnya, enggak kurang dari 40 orang, ziarah ke makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Setelah ziarah di situ 40 orang ini dibagi kitab Sahih Bukhari, di situ berbarengan baca Sahih Bukhari, maka musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat kemuliaan daripada hadis dan orang-orang yang saleh yang termasuk rijalul hadis yang ada disebutkan namanya ketika kita membaca hadis. Saya Rashid Hasan Basyaiban dari Sejarah Peradaban Islam UIN Jakarta. Di sini akan mempertanyakan tentang tradisi kepada Sayyidil Habib ya. Tadi telah menerangkan Sayyidil Habib Ahmad itu tentang tradisi Rohah Bukhari di bulan Rajab di Indonesia, sedikit banyak gitu, yang dimulai oleh Habib Ali Habsyi kemudian kepada Habib Hadi Asgaf. Nah itu kenapa Habib Hadi itu menitikberatkan Rohah Bukhari itu hanya di bulan Rajab, dan kenapa juga di Indonesia itu yang dilestarikan tradisi Rohah Bukhari di bulan Rajabnya? Yang pertama tentang kenapa hanya di bulan Rajab pembacaan Sahih Bukhari. Pembacaan kitab Sahih Bukhari bagi kaum Alawiyin, ketika kita bicara pembacaan sebagai kajian ilmiah ya, itu bukan hanya di bulan suci Rajab, tetapi majelis-majelis mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka, kitab Sahih Bukhari itu selalu dijadikan sebagai bacaan utama, acuan untuk dikaji secara terperinci dari sisi ilmiahnya. Kita akan dapati banyak majelis-majelis yang didirikan oleh kaum Alawiyin itu sepanjang tahun pembacaan Bukhari selalu dibaca. Tetapi kalau kita bicara tentang pembacaan Bukhari sebagai bentuk tadarus ya, baca cepat istilahnya untuk mengambil keberkahan, memang itu kebiasaan mereka, tradisi mereka itu mengkhususkannya di bulan suci Rajab. Kenapa? Ya, pertanyaan ini saya pernah tanyakan kepada guru kami Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri dan guru kami Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau menjawab bahwasanya karena kemuliaan, pertama-tama karena kemuliaan bulan suci Rajab yang kita ketahui, bulan yang suci, bulan yang mulia. Kemudian juga tradisi ini sebenarnya itu diambil dari para ulama yang ada di Yaman, yaitu di Zabid, di Murawa'ah, di Udaidah, ulama-ulama yang ada di negeri Yaman, kalau sekarang Yaman Utara atau dulu dinamakan Yaman Utara. Sebab hubungan kaum Alawiyin yang ada di Hadramaut dengan para ulama-ulama khususnya Banil Ahdal yang ada di Yaman itu, hubungan mereka sangat erat. Sebab tatkala leluhur mereka, kakek mereka Imam Ahmad Al-Muhajir berhijrah dari Basra, beliau tidak berhijrah sendiri, tetapi juga didampingi dengan beberapa tokoh-tokoh dari keluarga dekatnya, sepupu-sepupunya. Di antaranya itu adalah leluhur atau kakek daripada Banil Ahdal, keluarga Al-Ahdal. Ketika mereka berhijrah dari Basra sampai kepada Haramain Syarifain, kemudian mereka masuk ke negeri ke Yaman pertama kali. Ketika sesampainya mereka di Yaman, keluarga Bani Al-Ahdal ini mereka menetap di Zabid dan sekitarnya di negeri Tihama. Sedangkan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir meneruskan perjalanan ke Yaman Selatan, ke Hadramaut, dan menetap di situ.
hubungan antara mereka itu sangat erat, sehingga dari kaum Alawiyyin itu mereka dahulu selalu berangkat ke Yaman, ke Zabid secara khusus untuk menimba ilmu hadis dari para ulama-ulama yang ada di sana. Di antaranya rujukan mereka di dalam periwayatan hadis adalah Al-Imam Muhaddits Al-Yaman, Al-Imam Abdurrahman bin Sulaiman bin Yahya bin Umar Al-Ahdam, juga Al-Imam Ahmad Syarif bin Muhammad Maghbul Al-Ahdam, dan banyak lagi. Nah, saya katakan tradisi pembacaan Sahih Al-Bukhari di bulan suci Rajab itu pada awalnya itu tradisi ini didirikan oleh para ulama-ulama ahli hadis yang ada di Yaman. Nah, kenapa mereka jadikan bulan Rajab secara khusus sebagai pembacaan kitab Sahih Bukhari? Pertama, karena mayoritas yang ada di Yaman itu banyak dari mereka adalah muhadditsin dari keluarga Bani Ahdal, Al-Gudaimi atau lain sebagainya, sehingga kitab Sahih Bukhari dititik beratkan oleh mereka. Yang kedua, pengkhususan bulan suci Rajab, sebagaimana kami dapatkan dari beberapa tokoh informasi ini, karena masuknya Islam ke Yaman melalui tangan para sahabat, diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Mu'ad, Abu Musa Al-Asy'ari dan lain-lainnya. Itu pertama kali masuk agama Islam dibawa oleh sahabat adalah pada bulan suci Rajab, sehingga bulan suci Rajab bagi orang-orang Yaman itu adalah bulan yang istimewa. Mereka memperingati bulan suci Rajab itu karena adalah saat Islam masuk pertama ke negeri mereka. Sampai dikenal itu Jumat pertama di bulan suci Rajab, karena pertama kali khutbah Jumat didirikan dari pertama masuk di Islam itu adalah di bulan Rajab, pada hari Jumat pertama bulan Rajab. Itulah yang membuat bulan Rajab bagi mereka istimewa. Nah, ketika ulama-ulama dari kalangan Alawiyyin di Hadramut memiliki hubungan erat secara keilmuan dengan ulama-ulama yang ada di Zabid di Yaman, mereka membawa tradisi ini ke negeri Hadramut. Begitu. Karena itu, kalau tadi pertanyaannya kenapa di bulan suci Rajab, untuk tadarus semacam ini mereka ambil tradisi ini dari ulama-ulama yang ada di Yaman dan terus mereka jalankan hingga saat ini. Dan satu hal juga yang perlu kita sampaikan, Hadramut itu adalah bagian dari Al-Yaman. Ya. Kamu semuanya telah menghadiri khatam Sahih Bukhari. Umat sudah bersepakat dahulu dan yang sekarang bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Quranul Karim. Karena itu manusia mengetahui bahwa yang ada di Sahih Bukhari ini adalah kalam Nabi Muhammad SAW, kalam Rasulullah SAW, yang beliau menerangkan, membawa kalam ini ada di saat majlis-majlis beliau yang dihaturkan kepada para sahabatnya. Hadis yang pertama, bagaimana Sayyidina Umar menceritakan saat itu Nabi naik mimbar di hadapan para sahabatnya sambil mengucapkan innamal a'malu binniyat. Bayangkan kalau kalimat itu Anda ambil langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi setiap yang membaca hadis hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Pertama, dia beradab ketika mendengar kalamnya Nabi Muhammad SAW. Beradab ketika menghadiri majlis seperti begini. Kedua, dia membuka hatinya untuk memahami apa yang dia dengar dari hadis Nabi Muhammad SAW, karena di situ kandungan ilmu yang luar biasa. Ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami maknanya, karena sesungguhnya makna hadis Nabi, makna kalamnya Nabi itu ada yang zahir, ada yang batin. Dan Nabi SAW adalah diutus sebagai mufassir dan sebagai mubayyin, yang menerangkan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya meyakini bahwa rahmat itu turun di majlis itu.
Kalau rahmat itu tidak turun di majlisnya Nabi, turun di majlis siapa? Karena itu tidak ada keraguan lagi bahwa rahmat terus berkucuran ada di majlis yang di situ dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang menghadiri majlis, hendaknya dia tadi itu menghadirkan rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga betul-betul merasa dekat dengan Nabi ada di majlis ini. Yang kedua yaitu hendaknya dia beradab sebagaimana dia menghadiri majlis Nabi dan Nabi hadir ada di situ. Yang ketiga, hendaknya dia tadi itu benar-benar menghargai kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berbicara yang lainnya. Kalau ada kalamnya Nabi, hargai. Dan hargai majlis seperti ini, karena sesungguhnya rohnya Nabi akan hadir di majlis seperti ini. Karena itu dalam berbicara jangan mengangkat suara melebihi daripada hadis yang kamu dengar. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu mengangkat wahai orang beriman suara kamu melebihi suara Nabi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah turun ayat ini berbicara terlalu pelan. Sampai Nabi menyatakan irfa' sautak, angkat suara kamu Abu Bakar. Diangkat sedikit sama Abu Bakar. Angkat lagi Abu Bakar, diangkat sedikit. Kenapa? Takut kalau suaranya melebihi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang sangat semangat menghadiri majlis Nabi, mendengarkan hadis Nabi. Setelah turun ayat ini jarang kelihatan. Sering ada di rumah. Kenapa? Khawatir mengangkat suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam setelah bersekian lama tidak hadir majlis Nabi, dikatakan, kenapa kamu tidak menghadiri majlis? Maka Hakim bin Hizam menyatakan, aku khawatir kena ayat ini, antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Akhirnya amal-amalku semuanya ditolak oleh Allah SWT gara-gara tidak beradab dengan Nabi SAW. Karena itu hendaknya orang yang menghadiri majlis seperti begini, dia menghadiri bukan hanya dengan jasad, tapi dengan hati. Nah, kalau hadir dengan hati, maka insya Allah beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau beradab dengan Nabi, dia akan mendapatkan rahmah yang sempurna, akan mendapat fathul kamil, dan dia akan mendapat madad yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana mereka. Di antara mereka para syuyukhuna, para ulama-ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT, mereka menyatakan apa? Lau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain ma'adatu nafsi minal muslimin. Seandainya Nabi lenyap daripada ingatanku, daripada hatiku sekejap mata, aku tidak anggap diriku seorang muslim sejati lagi. Ada lagi yang berkata, kaifa yaghibu anna wa huwa asru wujudina. Bagaimana Nabi Muhammad akan gaib, akan hilang daripada ingatanku, lawang aku adalah asal usulnya juga diciptakan daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka juga berkata, idza ashkala alayya alhadits akhadtuhu min lisani sahibih wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bingung tentang hadis, ini hadis makbul atau bukan makbul, langsung aku mengambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka juga berkata, inni lam ahdur majlisan illa idza tahaqqaqtu hudura nabiyyi fihi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau menghadiri majlis kecuali aku sudah yakin kalau di situ Rasulullah hadir. Inilah mereka semuanya adalah orang-orang yang memang kiblat hatinya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sudah dengan Nabi semuanya dapat ilmu, ya dari Nabi. Semuanya dari Nabi. Begitulah rijalul khilafah. Begitulah orang-orang yang sudah mendapatkan khilafah dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu dia tadi itu mengingat nabinya Muhammad, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu hadir rohaniyahnya di segala tempat. Di tempat-tempat yang baik tentunya. Kalau sudah demikian, dia beradab kepada Nabi di sebuah tempat. Akhirnya dia mendapatkan selalu kebaikan dari Nabi. Dia mendapatkan rahmat dari Nabi. Dia menjadi orang yang telah berbaik, berbuat bakti, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik, imam yang sangat agung. Beliau tinggal di kota Madinah. Ini pejabat-pejabat pemerintah, mereka itu hormat kepada Imam Malik. Mansur saat itu menjadi khalifah, hormat kepada Imam Malik. Dia jalan tanpa sendal masuk ke rumah Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik adab dengan Nabi. Imam Malik tidak pernah pakai sendal ada di Madinah Rasulullah SAW. Imam Malik radhiyallahu anhu tidak pernah naik kendaraan di Madinah Rasulullah. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak naik kendaraan di Madinah Nabi? Maka beliau menyatakan, kaifa argabu fi madinatin kana Muhammad yamshi 'alaiha bigadami? Bagaimana aku akan naik kuda sedangkan Muhammad berjalan di kota ini dengan kakinya? Nabi aja jalan dengan kaki, kemudian aku naik kuda. Betapa sombongnya aku, kata Imam Malik. Beliau Imam Malik kalau sudah mau membawa satu hadis, atau datang tamu kepada beliau, beliau tanya, muridnya suruh tanya, is'aluhu hal yazuruni au yuridu hadits Rasulullah. Tanya kepada tamu, datang mau ziarah kepada aku atau untuk mendengarkan hadis Rasulullah. Kalau datang untuk ziarah kepada dia, dihormati langsung. Kalau untuk hadis Rasulullah, buka, suruh masuk ke dalam, mandi Imam Malik. Mandi Imam Malik pakai baju yang paling rapi, pakai minyak wangi yang paling harum, kemudian seperti orang yang mau menghadap kepada presiden. Kemudian Imam Malik salat 2 rakaat ada di situ. Ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, adakah makhluk yang lebih agung daripada Muhammad Rasulullah? Yang lebih hebat daripada Muhammad Rasulullah? Yang lebih mulia daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling pantas untuk dihormati di antara makhluk ini? Siapa yang paling pantas selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Kemudian bagaimana kita menta'zim orang biasa terlalu berlebihan, sedangkan kita membaca hadis Rasulullah sambil merokok kadang-kadang, sambil kita main-main. Tidakkah Anda menghargai siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan namanya kecuali dengan nama Muhammad. Wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala ulumi magamih. Setiap kita mengucapkan asyhadu alla illallah, harus kita melengkapi dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap khatib berbicara juga mengucapkan syahadah kepada Nabi Muhammad dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang yang dikatakan masuk Islam kecuali dia mengucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Karena itu Imam Malik tahu nilai Muhammad bin Abdullah. Beliau Imam Malik betul-betul menghargai, setiap akan mengeluarkan hadis maka dia pakai baju yang terbaik, kemudian pakai minyak wangi yang termahal, terharum, duduk dengan adab, menghadirkan Rasulullah saat itu radhiyallahu anhu. Kalau kata beliau, kalau kita mau bahas bagaimana adab mereka orang-orang yang saleh terhadap Rasulullah, panjang ini majlis, perlu beberapa hari. Sampai di antara mereka dikatakan, walaupun dalam khulwah mereka itu beradab.
Tidak hanya di hadapan orang, mereka duduk dengan sopan. Kenapa? Karena dia tadi itu merasa Nabi hadir, selalu ada di hadapan dia. Masya Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Quran. Allah berfirman untuk supaya kita benar-benar beradab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah juga menyatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kira-kira adakah orang yang berpikir bahwa kalamnya Allah hanya saat itu aja berlaku? Laqad ja'akum rasul min anfusikum, setiap saatnya itu Nabi datang kepada Anda sebenarnya. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, itu adalah bukan hanya saat itu. Pada setiap saatnya Nabi itu bersama Anda. Karena itu mereka menyatakan aku sekarang bersama Nabi. Mereka tidak pernah duduk tidak sopan, tidak pernah berkata tidak sopan, karena merasa dia bersama Nabi setiap saatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau sudah demikian, maka orang tadi itu akan beradab. Tuh lihat, kalau kita melihat ada seseorang misalnya, lagi dia berzikir di khalwahnya. Kadang-kadang dia mau kentut, tidak ada orang tuh. Dia nggak mau kentut di khalwah tadi itu, keluar dulu, masuk kamar mandi untuk berkentut, untuk mengeluarkan angin. Ditanya kenapa? Aku di situ lagi berzikir kepada Allah. Aku di situ lagi bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau mengeluarkan itu, sesuatu itu di tempat yang tidak layak, karena di situ adalah tempat untuk zikir, tempat untuk bersolawat kepada Nabi. Kita buat main-main kadang-kadang solawat. Karena itu intabih, ya, kita bagus bersolawat, kita menghadiri majlis juga bagus. Tapi kalau tidak beradab, maka ketahuilah, jangan-jangan itu adalah menjadi sebab ihbatul amal. Akan sia-sia amal kita semuanya karena tidak ada beradab dengan Nabi SAW. Buat majlis solawat kepada Nabi yang betul-betul dengan adab, bukan dengan joget, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan mencak-mencak, bukan dengan yang lainnya, tapi karena sebab syauq kepada Nabi, rindu kepada Nabi, karena ta'alluq dengan Nabi SAW, karena mahabbah dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan insyaAllah majlis ini insyaAllah akan menjadi sebab kita dekat dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan insyaAllah dari sama al-fadhin Nabi, dari sama hadisnya Nabi, mudah-mudahan sebentar lagi kita naik menjadi ru'yatun Nabi ya Allah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin.